Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu untuk bersaat teduh bersama pada pagi hari ini, Kamis 1 Desember tahun 2022. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sabar menanti. Apa sih yang diajarkan Tuhan pada pagi hari ini dengan firman-Nya supaya kita sebagai anak-anaknya tetap sabar menanti ketika kita mengharapkan sesuatu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak di dalam surga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang boleh kembali mempertemukan kami untuk bersaat teduh bersama. Biarlah Tuhan mengarahkan hati kami kepadamu untuk belajar mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, agar kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpin dan berkati hamba-Mu agar juga dipakai menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita belajar untuk sabar menanti. Suatu kali Kiki berkesempatan untuk mengunjungi opa dan oma. Siapa di sini yang suka mengunjungi opa oma atau kakek nenek atau kalian biasa memanggilnya apa? Opung ya. Kalau opung sama siapa ya? Opung ya, opung sama siapa ya? Ibu kurang tahu ya kalau untuk opung ini temennya siapa. Kalau opa dan oma, kakek sama nenek gitu ya. Nah, Kiki berkesempatan datang mengunjungi opa dan oma karena sakit. Dan oma dan opa ini tinggalnya di Surabaya, jauh ya dari sini. Nah, anak-anak, opa Kiki ini sudah sakit, sudah lama. Terus karena sudah tua, juga seringkali sakit-sakitan yang berkelanjutan. Opa, apakah Opa pernah merasa kecewa tidak kepada Tuhan? Karena ternyata Opa ini seringkali sakit, tapi sembuh. Terus nanti sakit lagi, terus sembuh, sakit lagi. Jadi seringkali Opa sakit, tapi tidak berhenti hanya sekali. Terus kata Opa, iya Opa kan sudah tua. Tapi pernah sih Opa juga kecewa. Kenapa sih Opa seringkali sakit sembuh, sakit sembuh. Opa juga ingin seperti Opa yang lain. Kalau sudah sakit sembuh ya sudah sembuh. Tapi ternyata Opa seringkali mengalami seperti yang Opa alami sekarang. Kata Opa kepada Kiki. Opa pernah nggak punya keinginan apa gitu kepada Tuhan supaya Opa jangan lagi sakit, terus Opa tuh sembuh dan Opa bisa lagi seperti biasa melakukan aktivitas. Opa tuh seringkali berdoa sama Tuhan, tapi apa yang Opa alami mengajarkan kepada Opa, oh ternyata Opa harus bersabar. Mungkin Tuhan punya rencana atas sakit Opa. Kata Opa kepada Kiki. Opa percaya Tuhan melakukan atau memberikan Opa sakit tentu ada maksudnya yang ingin Opa itu mengerti dan memahami serta tetap setia menjalani dan bersabar menunggu waktu Tuhan untuk memberi kesembuhan kepada Opa. Kata Opa kepada Kiki. Nah anak-anak, Opa mengajarkan Kiki dan kita semua untuk bersabar. Belajar mengerti arti kesabaran atas suatu masalah atau suatu sakit yang kita alami. Bersabar itu artinya adalah tetap tenang, menjalani hari-hari sekalipun kita mungkin hanya terbaring, entah di rumah sakit atau di rumah. Tetapi kita terus berpengharapan kepada Tuhan dan menanti jawaban Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Nah, di dalam Alkitab juga ada. Coba kita buka yuk. Lukas 1 ayat 5 sampai 13. Kita buka Lukas 1 ayat 5 sampai 13. Kalau sudah, Ibu akan membacakan untuk kita semua. Anak-anak menyimak, membaca di dalam hati. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak
sebab Elizabeth ini mandul dan keduanya sudah tua. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di dalam agamanya dan dia harus berhadapan dengan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kanan mezbah dan membakar ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak. Seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Nah, anak-anak, bagaimana Tuhan memberikan kabar yang sangat mengejutkan kepada Zakaria dan Elizabeth. Di dalam firman-Nya tadi yang kita baca, Zakaria dan Elizabeth sabar menanti atas doa-doa mereka untuk mempunyai seorang keturunan, seorang anak. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Kemudian Tuhan mengabulkan doa Zakaria ini dan dia di masa tuanya mempunyai seorang anak. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan pagi ini yang kita baca, apakah kalian mempunyai permohonan kepada Tuhan dan belum dikabulkan? Apakah kalian sabar seperti Zakaria dan Elizabeth yang menanti sekian lama janji-janji Tuhan untuk memperoleh keturunan? Tuhan ingin supaya kita juga bersabar seperti Zakaria dan Elizabeth, sehingga di dalam kesabaran itu kita akan memperoleh jawaban apa yang kita doakan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, marilah kita bersabar menanti jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita, dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Nah, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar seperti Zakaria dan Elizabeth, sehingga mereka memperoleh apa yang mereka minta kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itulah renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami juga belajar untuk bersabar di dalam menantikan satu keinginan ataupun suatu permohonan dan doa kami kepadamu, sehingga kami memperoleh jawaban atas apa yang kami minta seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.